Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Ridwan Wahyu Hasanah, Riken Prastiwi, Melda Niki Arsita, dan Ayu Widyaningsih. Kami di sini akan mempresentasikan peran dan tanggung jawab ilmuwan serta profesi kependidikan. Peran dan tanggung jawab ilmuwan. Definisi ilmuwan. Kata ilmuwan muncul sekitar tahun 1840. Ilmuwan merupakan seorang yang ahli dalam suatu bidang ilmu tertentu dan berkewajiban mengembangkan suatu bidang ilmu yang menjadi keahliannya, dengan mengadakan penelitian demi menemukan hal-hal baru yang akan menjadi kontribusi ilmiah, khususnya bagi bidang ilmu tertentu yang menjadi spesialisasi keahliannya dan umumnya bagi bidang-bidang ilmu lain. Ciri ilmuwan. Para ilmuwan memilih bidang keilmuan sebagai profesi. Dengan demikian, harus tunduk pada wibawa ilmu. Ciri yang menonjol pada ilmuwan terletak pada cara berpikir yang dianut, serta dapat dilihat pula pada perilaku ilmuwan tersebut. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan antara lain, hasrat ingin tahu yang tinggi, tidak mudah putus asa, terbuka untuk dikritik dan diuji, menghargai dan menerima masukan, jujur, kritis, kreatif, sikap positif terhadap kegagalan, rendah hati, serta hanya menyimpulkan dengan data memadai. Yang ketiga, peran ilmuwan. Yang pertama, peran sebagai intelektual, yang kedua, peran sebagai ilmuwan, yang ketiga, peran sebagai teknikus. Nah, yang pertama, peran sebagai intelektual. Ilmuwan berperan sebagai ilmuwan sosial yang selalu berdialog dengan masyarakat dan terlibat di dalamnya secara intensif dan sensitif. Contohnya, ilmuwan turun tangan dan bersosialisasi dengan tenaga medis dan pasien. Yang kedua, peran sebagai ilmuwan. Seorang ilmuwan akan selalu mencoba dan berusaha untuk memperluas wawasan teoritis, memiliki keterbukaan terhadap kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keilmuan. Contohnya, para ilmuwan berusaha menemukan dan menciptakan vaksin dan obat. Yang ketiga, peran sebagai teknikus. Seorang ilmuwan akan tetap terus menjaga keterampilannya dan selalu menggunakan instrumen yang tersedia dalam disiplin ilmu yang dikuasainya. Contohnya, ilmuwan berjibaku melemahkan dan mengalahkan virus dengan kumpulan keilmuan yang mereka miliki. Dari ketiga peran tersebut, bahwa peran ilmuwan sebagai intelektual mengharuskan ia untuk turut menjaga martabat manusia, sedangkan peran sebagai ilmuwan dan peran sebagai teknikus memungkinkan ia menjaga martabat ilmunya. Fungsi seorang ilmuwan tidak hanya pada penelaah dan keilmuan secara individual, namun juga bertanggung jawab agar produk keilmuannya sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab mengandung makna penyebab atau kausalitas dalam arti bertanggung jawab atas. Tanggung jawab dalam arti demikian berarti apa yang harus ditanggung. Aspek tanggung jawab sebagai sikap dasar keilmuan dengan ini tidak dapat dipisahkan dari pengembangan pengetahuan maupun keilmuan dari abad ke abad. Tanggung jawab keilmuan dibagi menjadi tiga, yaitu tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab etika. Yang pertama ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ilmuwan adalah suatu kewajiban seorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dan cara penyelesaian permasalahan sosial. Tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah memberi perspektif yang benar kepada masyarakat tentang untung dan rugi, baik dan buruknya, sehingga penyelesaian yang objektif dapat dimungkinkan. Contohnya yaitu tenaga medis yang melayani masyarakat dan tenaga kependidikan yang mencerdaskan anak bangsa. Lalu ada tanggung jawab moral.
Seorang ilmuwan hendaknya memiliki moral yang baik sehingga pilihannya ketika memilih pengembangan dan pemilihan alternatif mengimplementasikan keputusan serta pengawasan dan evaluasi dilakukan atas kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan sesaat. Para ilmuwan sebagai orang yang profesional dalam bidang keilmuan tentu perlu memiliki visi moral khusus sebagai ilmuwan. Moral inilah di dalam filsafat ilmu disebut dengan sikap ilmiah. Contohnya yaitu seorang tenaga pendidik dan juga tenaga medis yang melayani masyarakat dengan sopan santun dan sepenuh hati. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab etika. Tanggung jawab yang berkaitan dengan etika meliputi etika kerja seorang ilmuwan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma moral seperti pedoman, aturan, standar, atau ukuran, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik dan ilmu tentang perihal yang baik dan yang buruk. Contohnya yaitu seperti ilmuwan pada saat membuat karya tulis ilmiah mematuhi kode etik penulisannya karya tulis ilmiah. Yang selanjutnya yaitu profesi kependidikan. Pengertian profesi kependidikan secara etimologis, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris profession yang berakar dari bahasa Latin yaitu professius yang artinya mengakui atau menyatakan mampu atau ahli dalam bentuk pekerjaan. Secara semantik, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau ekspertis dari para anggotanya. Artinya, pekerjaan atau jabatan tersebut hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang dituntut oleh pekerjaan itu sendiri. Contoh profesi kependidikan yang ada di Indonesia bisa dikenal dengan guru, dosen, ataupun konselor. Yang kedua yaitu ciri profesi. Ciri keprofesionalan seorang pendidik terletak pada kemampuan 1. Menguasai subjek atau kandungan kurikulum. 2. Memiliki kemahiran dalam keterampilan pedagogi. Yang ketiga, memahami perkembangan dan menyayangi peserta didik. Yang keempat, memahami konseling pembelajaran atau kognitif psikologi. Yang terakhir, mahir menggunakan teknologi terkini. Yang ketiga, dinamika profesi kependidikan. Organisasi profesional kependidikan tertua dan pertama adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yang dibentuk pada tahun 1945 yang merupakan evolusi dari Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHD dan Persatuan Guru PGI pada tahun 1932. Perkembangan pesat organisasi-organisasi kependidikan baru terjadi pada dekade pertama tahun 2000-an, dengan terbentuknya berbagai organisasi profesional guru dari berbagai disiplin ilmu, pendidikan seperti pendidikan bahasa Inggris, penulis, ekonomi, matematika, sains, ICT, seni budaya, fisika, pendidikan agama, teknik, sejarah, telematika, dan madrasah. Serta pembentukan berbagai organisasi ini menjadikan PGRI tidak lagi sebagai organisasi tunggal atau monopolistik bagi profesi guru.